Gue saranin bawa spray disinfektan spray itu berguna saat lo pertama kali masuk kamar. Lo bisa ganti spraynya atau lo lapisin dengan spray lo sendiri, karena kalau gue sih khawatir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buongiorno teman-teman sekalian. Balik lagi bersama gue Delewan Faizal di channel The Bopungs Family. Kali ini masih kita bicarakan mengenai COVID, tapi kali ini gue akan berbagi tentang apa yang bisa kita lakukan selama isolasi di Wisma Atlet, atau ini juga bisa diaplikasikan kalau kalian isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri. Yang pertama, di Wisma Atlet ini karena memang tempatnya untuk semua yang sebagian besar tanpa gejala di sana, dan saat ini udah penuh banget. Jadi tips yang pertama adalah saat kalian sebelum pergi ke Wisma Atlet, kalian bisa persiapin yang pertama adalah spray tempat tidur, kemudian dengan sarung bantalnya. Terus gue saranin bawa spray disinfektan spray. Itu berguna saat lo pertama kali masuk kamar. Lo bisa ganti spraynya atau lo lapisin dengan spray lo sendiri, karena kalau gue sih khawatir spraynya ini udah kena udara di sana dan udah terkontaminasi apa gimana. Jadi lebih baik kita lapisi dengan spray kita sendiri, sarung bantal kita ganti. Terus pas masuk kamar itu semprot seluruh kamar dengan disinfektan spray. Jadi kita yakin kalau kamar kita ini udah bersih, udah sedikit lebih steril lah gitu. Yang kedua adalah kan kalau di Wisma Atlet ini kalian ada waktu-waktunya untuk ngambil obat, seperti yang gue jelasin di video gue sebelumnya. Ada waktunya ngambil obat, atau waktunya mau berjemur atau olahraga di luar. Nah, kalau gue sih sama keluarga gue selama di sana terakhir itu, gue punya baju khusus sendiri kalau misalnya untuk keluar rumah. Jadi begitu keluar ruangan, jadi begitu mau masuk kamar lagi, gue ganti baju itu. Gue semprot dulu tuh baju yang dari luar, gue semprot. Kemudian gue ganti baju yang memang gue pakai buat di dalam kamar gitu ya. Nanti begitu gue mau keluar lagi, gue pakai lagi tuh baju itu. Begitu masuk kamar, gue semprot lagi, gue gantungin di tempat jemuran bajunya di sana. Saran gue yang lain juga adalah kalau misalnya kalian sudah menjalani beberapa hari isolasi di Wisma Atlet, gue yakin kadar dari COVID kita sendiri akan makin membaik, akan makin sedikit itu kadar COVID di dalam diri kita. Dan sedangkan setiap harinya itu akan banyak orang-orang baru masuk di Wisma Atlet. Jadi sebaiknya kalau untuk 3 hari 4 hari pertama, lo oke lah ikut berjemur di lantai 32 atau ke public area di lantai 16 dan lantai 12. Tapi kalau setelah 4 hari, better kalau saran gue mendingan kita diem aja di dalam kamar. Kalau nggak perlu nggak usah keluar kamar, kecuali kalau mau ngambil obat atau mau ngambil kiriman di bawah di depan lobi gitu, baru kita ambil. Kalau memang nggak perlu banget, lebih baik stay di kamar dengan tetap disinfektan spray tiap pagi itu seluruh kamar gitu-gitu, bersih-bersih. Dan di dalam kamar itu sebisa mungkin kita beli masker medis, cari yang masker yang langsung buang. Itu kita selalu pakai aja di dalam kamar tuh. Walaupun di dalam kamar tetap aja pakai, walaupun kita nggak komunikasi dengan orang lain, kita tetap pakai untuk jaga tubuh kita biar makin sedikit COVID-nya sampai akhirnya negatif gitu. Nah, untuk selain obat yang dikasih dari tim medis di sana, obat dan makanan, kita juga bisa menambahkan untuk lebih alternatifnya lah ya. Dan banyak bertebaran di broadcast WhatsApp atau di media sosial yang lain kalau minyak kayu putih. Nah, kalau minyak kayu putih ini gue pribadi dengan keluarga gue ngejalanin banget, walaupun mungkin gue nggak tahu itu ada
hubungan medisnya, penelitian medisnya kalau minyak kayu putih ini ampuh atau gimana, tapi gue tetap ngejalanin, yaitu minyak kayu putih buat dibalur di leher sama di dada. Kalau gue bilang sih, asumsi gue masuk akal, mungkin virus itu kan menyerangnya saluran pernapasan, jadi kita sering-sering aja, sering mungkin balurin di leher sama di dada. Kalau gue pribadi, karena gue ngerasa minyak kayu putih nggak terlalu panas buat gue, jadi gue selalu olesin fresh care di leher sama di dada ini biar berasa panas gitu. Dan itu gue lakuin sesering mungkin, jadi begitu udah nggak terlalu panas, gue pakein lagi, terus gue gitu-gituin. Terus minyak kayu putih ini juga banyak yang bilang diminum. Kalau gue campur dengan air hangat, sedikit air hangat, terus minyak kayu putihnya gue tetes, 2 tetes aja itu, gue minum pagi sama malam ya, pagi sama malam minum langsung. Kalau memang nggak kuat dengan rasanya, lo bisa campur madu atau campur pemanis yang lain lah, atau ada yang bilang juga dicampur dengan teh manis gitu. Itu sih bebas aja, tapi yang penting sih gue ikut minum gitu. Terus terakhir di sana juga ada yang nyaranin untuk di ujung jari, kemudian masukin ke dalam ujung lidah gitu, ditetesin di ujung jari terus masukin ke lidah gitu. Atau kalau memang yang ekstrim, ada yang dimasukin ke hidung, langsung ditetesin ke hidung dropletnya gitu dari minyak kayu putih ini. Tapi sih kalau memang nggak kuat mental untuk itu, nggak usah. Kalau gue bilang sih nggak usah, nggak apa-apa, yang penting kita minum itu aja. Terus suplemen kayak kebetulan gue kemarin ada yang juga yang ngirim propolis, clover honey, itu semua gue lakuin, minumin aja terus semuanya. Tips berikutnya adalah sering-sering minum air hangat, jadi hangat menuju ke panas ya. Jadi gue sesering mungkin minum, jadi ngangetin tenggorokan kita terus aja, sesering mungkin yang bisa. Dan yang terakhir, tips dari gue adalah buat yang beragama Islam, sebisa mungkin ibadah kita tingkatin di sana, sholat duha, sholat tahajud, toh nggak ada apa-apa kita bisa laksanain dalam kebun di sana. Terus sebisa mungkin dalam beraktivitas perbanyak selawat. Dan kemarin sih salawatnya itu salawat tibil kulbi, jadi memang salawat yang kalau dibilang salawat memang untuk memohon kesembuhan atas segala penyakit. Oke, demikian tadi beberapa tips dari gua untuk selama menjalani isolasi di Wisma Atlet atau di tempat lain. Kita bisa aplikasi sendiri. Yang penting adalah dari dalam diri kita semangat untuk tetap bisa cepat sembuh, semangat ingin cepat sembuh, sehingga imun kita naik, selalu positive thinking, kita ini pasti bisa sembuh, kita pasti bisa lewatin ini semua. Yang penting imunitas kita harus tetap tinggi, harus tetap dijaga semangatnya semuanya, dan ikutin semua anjuran tim medis di sana. Semoga kita bisa cepat melewati ini semua dan vaksinnya bisa cepat ketemu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari The Popung Family. Saya Apa Deli. Saya Mama Ulfa. Saya Kakak Ufi atau Au. Semoga video kami bermanfaat. Yeay. Jangan lupa Klik like Subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.